Perkenalkan, nama saya Fitria Eva, NIM 19104168744, kelas A1 pagi, jurusan Manajemen, mata kuliah Riset Operasional 1, dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Saya akan membacakan jawaban dari soal ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Baik, saya akan membacakan soal pertama. 1. Apa yang Anda ketahui tentang manajemen operasional? Jawabannya, manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang atau mesin, peralatan, dan bahan baku mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. 2. Sebutkan ruang lingkup manajemen operasional. Jawaban, ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama yaitu 1. Perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi ini meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi, perencanaan layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar produksi. Yang kedua, sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produk, bahan tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Aspek ini meliputi struktur organisasi produksi atas dasar pesanan, mass production. Ketiga aspek dan komponen-komponennya tersebut agar dapat berjalan dengan baik perlu planning, organizing, directing, coordinating, controlling, atau manajemen proses. 3. Sebutkan perbedaan antara barang dan jasa. Jawaban, barang merupakan produk dengan wujud fisik yang menjadikannya bisa dilihat, dirasa, disentuh, dipegang, dan mendapatkan perlakuan fisik lainnya. Sedangkan jasa adalah kegiatan yang memberi manfaat. Kegiatan ini ditawarkan suatu pihak atau penjual ke pihak lain atau pembeli tanpa wujud dan tanpa menghasilkan kepemilikan. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan 3 fungsi aktivitas penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, desain. Sebelum merancangkan proses atau merancang produk, manajemen operasi harus bisa menganalisis pasar untuk menguji permintaan pasar. Jika itu memberikan hasil yang menjanjikan, barulah dimulai untuk menargetkan produk atau layanan untuk dikembangkan. Dalam banyak kasus, perencanaan melibatkan perancangan produk baru dari konsep awal hingga peluncuran yang sebenarnya dengan beberapa fase pengujian yang terlibat. Rencana harus selalu mendukung tujuan bisnis. Fokuslah ketika mempertimbangkan biaya dan menemukan kualitas dan kapasitas yang terbaik, atau menghitung persediaan dan kebutuhan tenaga kerja manusia. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan langkah-langkah yang tepat dalam tahap perencanaan desain untuk mengetahui apakah kinerja aktual telah terpenuhi atau ada kebutuhan yang memerlukan penyesuaian. Kapasitas adalah salah satu dari ukuran ini, seperti kualitas produk atau waktu pengiriman. Data awal biasanya didapat berdasarkan perkiraan analisis pasar yang dilakukan sebelumnya. Manajemen atau organisasi. Manajemen operasi memilih dan merancang proses untuk hasil yang optimal dan memproses bahan terbaik untuk kualitas dan kapasitas yang ideal. Pengorganisasian pemeliharaan peralatan juga merupakan bagian dari kegiatan manajemen mutu. Selanjutnya, persediaan dan seluruh rantai pasok harus dikelola agar dapat menghasilkan output yang lebih efisien. Yang terakhir, improvisasi. Selalu ada ruang untuk mengimprovisasi ketika masuk ke dalam proses yang sudah lama kita pakai. Kualitas dan kapasitas yang telah dicapai, atau sejauh tingkat persediaan dan sumber daya manusia yang bersangkutan. Hal ini termasuk juga dalam manajemen risiko. Nomor 5. Sebutkan 10 keputusan manajemen operasional yang paling penting. 1. Desain barang dan jasa. 2. Manajemen kualitas. 3. Desain proses dan kapabilitas.
4. Strategi lokasi, 5. Strategi tata letak atau layout, 6. Manajemen sumber daya manusia, 7. Rantai supply, 8. Inventaris dan bahan baku, 9. Penjadwalan, 10. Perawatan atau mindset. Nomor 6. Jelaskan alasan mengapa perlu mempelajari riset operasi. Karena ilmu ini berguna untuk mengambil keputusan dari berbagai sumber daya yang ada, sehingga dapat melakukan tindakan terbaik dalam kegiatan kerja di bidang ekonomi, industri, bisnis, dan manajemen. Nomor 7. Bagaimana mencapai keunggulan persaingan melalui operasi? Jawabannya, keunggulan bersaing menunjukkan penciptaan sistem yang memiliki keunggulan khusus atau unik di atas persaingan. Keunggulan bersaing dalam manajemen operasi dapat diciptakan melalui 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi, yang kedua, biaya rendah, dan yang ketiga, respon cepat. Nomor 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi operasi. Jawaban, strategi operasional adalah fungsi operasional yang menentukan arah dalam pengambilan sebuah keputusan yang terintegrasikan bersama strategi bisnis. Strategi operasional menciptakan pola-pola pengambilan sebuah keputusan operasional secara konsisten. Berdasarkan video yang telah diberikan, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apa judul video di atas? Jawabannya, Supply Chain Strategy and Performance. B. Siapa pembicara dalam video di atas dan dari mana pembicara tersebut? Jawabannya, Nyoman Pujawan berasal dari Bali. C. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Supply Chain Management. Jawabannya, Supply Chain Management adalah suatu yang penting bagi perusahaan dan masyarakat. D. Mengapa supply chain management sangat penting bagi perusahaan? Jawabannya, supaya perusahaan bisa memprediksi berapa jumlah barang atau produk yang harus dipasok dan pihak perusahaan juga harus berkoordinasi satu dengan yang lain. E. Jelaskan teori supply chain management yang dijelaskan oleh pembicara dalam video di atas. Jawabannya, agar kita dapat mengetahui bagaimana produk itu mengalir dari hulu ke hilir sampai ke toko, sehingga kita bisa membeli barang tersebut dan kita juga mempelajari apa itu supply chain management, objektifnya, strateginya, dan bagaimana meramalkan permintaan, dan bagaimana kita mendistribusikan barang tersebut sehingga sampai ke pengguna. F. Apa saja yang Anda dapat pelajari dan Anda dapat dari menonton video di atas? Jawabannya, dari video di atas saya bisa mengetahui bagaimana barang tersebut atau sebuah produk bisa tersedia di toko atau customer, dan dari video di atas saya juga mengetahui apa itu supply chain management dan objektifnya, strategi dan bagaimana cara mengetahui atau meramalkan permintaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.